Kita tinjau kondisi terbaru penanganan banjir di Padang, Sumatera Barat lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Rio, kami mendengar kabar bahwa banjir makin meluas malah di Kota Padang. Sejauh mana petugas berupaya mencari korban hilang sampai dengan saat ini? Ya, Tifal dan juga saudara, untuk banjir di Kota Padang, memang tadi terjadi pengulangan atau bencana susulan tadi pagi, yaitu dengan cakupan wilayah yang lebih luas di 3 kecamatan, Kecamatan Pau, Kecamatan Puranji, dan Nanggalo. Dan dari pemantauan saya, dari hasil liputan saya di salah satu kecamatan yang terdampak di Kecamatan Pau, itu lebih kurang 500 kakak yang terdampak, atau dari katakan dalam jiwanya 1.500 jiwa. Itu korban terdampak ini sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa ke tempat pengungsian. Ada 7 tempat pengungsian di sini yang tersebar di 3 kelurahan. Dan dalam bencana banjir susulan ini juga sebelumnya tim gabungan memindahkan titik pengungsian yang awal ke titik pengungsian lebih aman, karena mengingat banjir susulan ini cukup membahayakan, dan sehingga hampir menjangkau titik pengungsian sebelumnya, sehingga titik pengungsian saat ini sudah dipindahkan dan lebih dekat dengan kantor kecamatan. Dan untuk korban jiwa di Padang sendiri, saat ini belum ada laporan orang yang hilang. Masih korban jiwa di Padang masih sama dengan data yang kemarin, yaitu 5 orang korban meninggal dunia. Dan untuk yang di Provinsi Sumatera Barat memang ada 11 orang yang masih dalam proses pencarian, itu di daerah Padang Panjang dan di Malala, Kabupaten Agam. Demikian, Tifal. Untuk akses jalan, proses distribusi bantuan, apakah masih ada kendala dan masihkah ada keluhan dari warga terdampak yang kemudian sudah mengungsi soal kebutuhan yang paling mendesak saat ini? Ya, untuk penyaluran bantuan memang saat ini memang sudah memadai, dan baru tadi siang juga datang bantuan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo, sudah datang dan sudah disalurkan. Dan untuk penyaluran jalur jalan di Sumatera Barat ini yang masih tertutup total itu adalah jalur jalan nasional dari Kota Padang menuju ke Kota Bukit Tinggi. Tapi untuk penyaluran bantuan ini bisa melalui jalur alternatif dengan mereka berputar dari Padang ke Solok, Tanah Datar, dan Padang Panjang, sehingga penyaluran bantuan bisa tersalur secara baik. Dan untuk satu titik seperti di Malala, memang ini akses jalannya tertutup. Tadi pagi juga kembali terjadi longsor, sehingga ini pihak tim gabungan mengoptimalkan untuk pembersihan di Malala ini untuk membuka jalur agar bantuan bisa masuk. Dan dari pantauan saya di salah satu tempat pengungsian di Kecamatan Pau, Kota Padang, itu bantuan sudah banyak berdatangan. Masyarakat pengungsi sudah tercukupi, tapi dari hal ini ada beberapa kebutuhan yang pribadi sifatnya yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi, seperti perlengkapan mandi dan juga pakaian dalam. Demikian, Tifal. Oke, Rio Johannes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Tetap hati-hati di sana, Rio. Terima kasih.